Halo guys, selamat datang. Jadi hari ini aku pengen ngejelasin presentasi yang dimana ini adalah tugas ekonomi teknik yang kita disuruh untuk membuat atau menganalisis jurnal. Oke. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang do investment in phosphorus recovery from dairy milk processing wastewater pay off. Nah, ini sumber jurnalnya ini ada di Journal of Environment Management tahun 2024 dan penulisnya bisa kalian lihat di sini ya, ada Jean Philip R. Ahleman, Alphonse Outlansing, James G. Leahy, dan Tobias Stillhouse. Nah, kalau misalnya pengucapannya salah, tolong dikoreksi ya. Nah, di sini kita bisa lihat latar belakangnya. Fosfor adalah unsur penting bagi pertanian, tapi ketersediaannya ini semakin terbatas karena sumber fosfor mineral semakin menipis. Di sisi lain, limbah industri pengolahan susu mengandung fosfor dengan jumlah besar yang sering terbuang. Nah, menyebabkan pencemaran lingkungan dan eutrofikasi perairan. Oleh karena itu, pemilihan fosfor dari air limbah industri susu dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Nah, namun dalam teknologi pemulihan fosfor tersedia adopsinya masih sangat rendah. Salah satu penyebab utamanya itu adalah ketidakpastian mengenai keuntungan ekonominya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kelayakan ekonomi investasi dalam pemulihan fosfor dari air limbah susu dengan menggunakan analisis net present value atau NPV. Nah, metodologinya ini tinjauan literatur sistematis. Dia ini mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya tentang pemulihan dari air limbah susu. Nah, analisis NPV-nya ini menghitung profitabilitas investasi teknologi pemulihan fosfor menggunakan NPV untuk perusahaan pengolahan susu dengan kapasitas produksi 100.000 ton susu per tahun. Nah, analisis efisiensinya ini menggunakan data envelopment analysis dari DAA untuk membandingkan efisiensi berbagai teknologi pemulihan fosfor. Nah, analisis sensitivitasnya ini menguji dampak perubahan harga fosfor, biaya energi, dan biaya pembuangan limbah terhadap NPV. Nah, mari kita ke hitung-hitungannya. Nah, sebelum kita analisis NPV-nya, nah, NPV itu apa sih? Nah, NPV itu adalah metode analisis investasi yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek menguntungkan atau tidak dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dan nilai sekarang dan arus kas keluar. Nah, dari rumusnya ini ada NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0. Nah, di mana I ini atau sama dengan investasi awal, RTR per T, RTRT, arus kas tahunan pendapatan dikurangin biaya. I ini tingkat diskonto atau presentasi yang digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dari waktu ke waktu, dan NN ini adalah umur proyek dalam tahun. Nah, interpretasinya itu NPV itu apa? Nah, NPV, kalau misalnya NPV kurang dari 0, dia investasi menguntungkan atau banyak lakukan. Maksudnya investasi kurang dari 0. Oke, NPV lebih dari 0, investasi merugikan, sebaiknya tidak dilakukan, dan NPV sama dengan 0, investasi impas atau tidak untung dan tidak rugi. Kalau misalnya dia salah, tolong koreksi guys. Nah, di sini kita studi kasusnya. Dalam industri susu, banyak fosfor terbuang dari limbah cair. Teknologi pemulihan fosfor seperti sulfate precipitation dan hydrothermal carbonization atau HTC dapat mengurangi pencemaran dan menghasilkan pupuk fosfor sekunder. Nah, pertanyaan utamanya ini, tanpa penghematan biaya pembuangan limbah, hanya pendapatan dari fosfor dan dengan penghematan biaya pembuangan limbah. Nah, kita ke parameter hitungannya. Nah, di sini investasi awalnya ini sulfate precipitation 252.000 euro dan hydrothermal carbonization HTC sebanyak 785.971 euro. Dan arus kas atau pendapatan biaya dan operasionalnya kita bisa lihat produksi susu per tahun 100.000
ton, limbah sludge per ton susu 10 kg atau total sludge per tahun ini 1000 ton, kandungan fosfor dalam sludge atau 57 kg per ton. Nah, total fosfor yang bisa diekstrak ini 57.000 kg per tahun, dan harga fosfor di tahun 2022 ini ada 0,22 kg per euro ya. Nah, pendapatan dari fosfornya ini kita bisa hitung 57.000 kali 22 sama dengan 12.557.000 per dikali 0,22. Nah, biaya operasional tahunannya berapa? Sama dengan 80.000 euro. Nah, kita bisa lihat di sini tadi pertanyaan pertama, disposal savings jika diterapkan atau penghematan biaya jika diterapkan nih. Biaya pembuangan limbah sludge-nya 245 euro dan penghematan biaya 1000 kali 245 sama dengan 245.000 kali 245 sama dengan 245.000. Nah, tingkat umur diskontonya dan umur proyeknya sama dengan 3% dan umur proyeknya ini sama dengan 15 tahun. Nah, kita ke perhitungan NPV. Nah, di sini tanpa disposal savings. Kita bisa lihat di sini rumusnya. Jadi 115.500 kurang 80.000 ditambah 0,03 sama dengan hasilnya di sini ada 1.057.333 yang dimana di sini sama dengan rugi ya guys. Nah, STC-nya ini sama dengan 1.591.304 minus lagi kan, berarti rugi. Nah, kesimpulannya, tanpa penghematan biaya pembuangan investasi ini tidak layak karena menghasilkan kerugian. Nah, kalau misalnya dengan disposal savings, ini kita bisa lihat hasilnya ini sama dengan 1.867.461 untung, dan STC-nya ini juga untung, yaitu sebanyak 1.333.490. Nah, kesimpulannya jika ada kebijakan yang mendukung penghematan biaya pembuangan sludge, maka investasi ini layak dilakukan. Nah, di sini ada analisis dan kesimpulannya. Nah, di sini tanpa disposal savings-nya minus 1.057.333. Di sini juga ada minus 1.591.304 dengan kesimpulan tidak layak. Dan kalau misalnya dengan disposal savings 1.867.461 dan NPV-nya juga 1.333.490 yang dimana kesimpulannya layak. Nah, jadi kesimpulan utamanya apa? Investasi pembuangan fosfor ini tidak layak dalam kondisi normal karena harga fosfor terlalu rendah untuk menutupi biaya investasi dan operasional. Nah, namun jika ada insentif regulasi atau penghematan biaya pembuangan limbah, ini investasi ini menjadi layak. Dan kalau misalnya itu Scrovite Precipitation ini lebih menguntungkan dibandingkan STC, jadi perusahaan bisa lebih menggunakan Scrovite Precipitation dibandingkan STC. Nah, karena biaya awalnya ini lebih rendah. Nah, faktor kuncinya menentukan profitabilitas ini adalah harga fosfor, biaya regulasi, dan terkait pembuangan limbah. Nah, rekomendasi untuk perusahaannya adalah untuk perusahaan susu khususnya sebaiknya mengadopsi teknologi Scrovite Precipitation jika ada regulasi yang melarang pembuangan sludge dan memberikan insentif untuk pemulihan fosfor. Nah, habis itu mengurangi biaya operasional dengan menggunakan energi terbarukan atau energi yang lebih hemat energi. Dan untuk pembuat kebijakan insentif finansial untuk perusahaan yang menerapkan pemulihan fosfor dan menetapkan kebijakan yang membatasi pembuangan sludge secara langsung sehingga industri ini terdorong untuk mengolah limbahnya. Dan kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan NPV pemulihan fosfor dari limbah susu hanya menguntungkan jika ada regulasi yang mendukung penghematan biaya pembuangan. Tanpa insentif ini
uh, investasi ini tetap merugi. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang mendorong pemanfaatan kembali fosfor sangat penting agar industri dapat beralih ke ekonomi sirkulasi yang lebih berkelanjutan. Oke guys, segitu aja presentasi dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Nah, kalau misalnya kalian pengen nanya sesuatu atau kita diskusi lebih lanjut, boleh aja kamu lihat atau mention aku di Instagram aku, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke, thank you so much guys. Atau kalian juga bisa komen di komentar. Thank you.